Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Welcome to Berkat Pagi. Senang sekali saya Jacqueline Selose boleh hadir dan menemani Bapak Ibu untuk kita bersama dalam saat teduh. Mari siapkan hati kita. Anda boleh tulis di live chat. Tuhan baik banget. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami datang kembali pada pagi hari untuk berterima kasih bahwa Tuhan Kau selalu baik. Apapun keadaan, you are so good. Kau selalu baik Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ku daki jalan mulia serta doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku daki jalan mulia serta doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Kami percaya Tuhan Kau selalu mengangkat kami berjalan lebih hari makin kuat bersama dengan Engkau. Dan biar hari ini kami boleh melihat bahwa Tuhan Kau begitu luar biasa, begitu ajaib. Tangan-Mu yang kuat itu selalu ada dalam hidup kami. Di jalan ku diiring oleh Yesus penebus. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberinya baik surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalan ku diiring oleh Yesus penebus. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak
dapat jalan sendiri, melewati lembah duka sepi, jalanku gelap dan ngeri. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Makasih Tuhan, makasih Bapa, Kau selalu setia. Oh, terima kasih Yesus, Kau jalan selalu, pegang tanganku Bapa, Bapa. Kami percaya Tuhan, haleluya. Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada, Kau selalu ajaib, Kau selalu baik. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sekali lagi welcome to Berkat Pagi. Iya. Hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada satu kisah dalam Alkitab yang kita sudah sering membaca, sering kita merenungkan, bahkan mungkin mendengar khotbah tentang firman ini dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Ini firman yang berbicara tentang dua macam dasar, di mana dalam kehidupan kita, saudara, bahwa dasar itu fondasi, dasar itu tempat kita berpijak, dan itu adalah satu momen yang sangat penting sekali. Karena apa, saudara? Karena tempat yang kita berpijak dan kemudian tidak kokoh, ya kita akan terperosok. Tadi saya membaca satu artikel di Jepang, orang kalau ada orang-orang turis-turis yang sedang berjalan, kalau itu di dekat-dekat hutan, saudara, mereka akan dikasih warning untuk berhati-hati supaya tidak menginjak kalau ada jalan yang becek. Saudara, kalau dia mungkin lewat ke pegunungan atau ke tempat-tempat yang agak sedikit hutan, ya sana kan hutan-hutannya juga bagus ya. Tapi kalau di sini mungkin itu hal yang biasa ketika kita masuk dalam satu di taman atau di hutan gitu kan, atau di satu tempat yang pedesaan, kemudian ada tanah, ada jalan di situ, tapi juga ada rumput-rumput dan ada kayak satu kolam kecil yang berbecek, yang kita pikir itu tanah becek aja. Biasa kita boleh berjalan karena itu memang satu lintasan jalan. Dan orang di sini biasa kita injak, oh itu ada kayak ada lubang sedikit lah, atau ada becek sedikit karena genangan air. Tapi berbeda di Jepang. Jadi ternyata ada beberapa turis yang menemukan bahwa di sana itu kalau ada jalan yang becek, kubangan air, jangan diinjak. Karena biasanya itu adalah lumpur yang dalam sekali dan bahkan lumpur yang tidak ada dasarnya. Nah, seorang turis sedang lewat dan dia mengambil kayu dan dia menancapkan kayu yang 2 meter. Almost 2 meter dia tancapkan, itu pun tidak sampai ke dasar. Anda bayangkan kalau ada orang yang dia injak, dia pikir itu adalah cuman
becek biasa dan kemudian dia akan masuk terperosok. Dan siapa yang bisa menolong? Tidak ada orang yang bisa menolong masuk sampai bermeter-meter, bahkan tidak ada dasarnya. So itu hari ini saya ingin bagikan tentang fondasi, tentang dasar, dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dalam firman Allah berkata saudara, di ayat 24 Matius 7 ayat 24 dan 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan apa? Orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab apa? Didirikan di atas batu. Dan tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, yaitu firman, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Ingat saudara, kata bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan dikatakan kemudian datanglah hujan, datanglah banjir, saudara, dan turunlah hujan. Datanglah banjir dan angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Saudaraku yang kekasih, bahwa dalam kehidupan kita bangun dasar di atas apa dulu saudara? Apakah kita mentaruhkan dasar hidup kita di satu yang benar-benar yang kokoh, yang kuat, seperti firman Allah berkata tadi, di atas firman Tuhan. Orang yang melakukan firman, yang bukan hanya mendengar, dia sedang membangun fondasi yang tidak kelihatan tapi kokoh saudara. Dan dikatakan firman Allah bahwa dalam kehidupan kita sedang membangun apa dalam hidup ini? Apakah kekristenan yang biasa aja, atau cuma main-main, atau cuma ya sekedar ngeflow aja, lagi tren sekarang orang ke gereja, tren orang mencari Tuhan, atau memang sungguh-sungguh Anda ingin membangun keseriusan sesuatu dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan? Anda sedang membangun di atas batu karang yang kokoh saudara. Karena basic dasar dari fondasi itu akan menentukan kapasitas dan ketahanan saudara dari sesuatu yang berpijak di atas satu fondasi itu saudara. Jadi sekali lagi, dasar dari fondasi itu adalah kualitas yang menentukan kapasitas. Jadi dua macam dasar saudara ya. Jadi dan satu dari pasir yang mudah berubah dan tidak ada bentuk juga karena mengikuti bebas, dia freestyle. Tapi kemudian ada juga yang di atas batu, yang itu kokoh, tidak akan pernah berubah, tidak akan usang. Mau dia ada tetesan air, mungkin hujan selalu, tapi tetap akan menjadi suatu fondasi dasar batu karang yang kuat. Dikatakan bahwa kalau ada dasar yang kita sedang bangun, itu sedang on progress, tidak bisa dilihat. Ya memang gak kelihatan apa-apa. Anda ikut Tuhan, Anda cari Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda melayani Tuhan, Anda all out, semua tentang Tuhan. Kelihatannya gak terjadi apa-apa, tapi ada dasar yang tidak kelihatan yang sedang dibangun. Ada orang di tempat ini yang dia bangun gedung, dia bangun rumah, dan dia bikin fondasi, dan dia undang semua keluarga terdekatnya pakai undangan invitation khusus hanya untuk menunjukkan, lihat nih fondasi saya nih. Dia pakai undangan, pakai makan bersama, prasmanan, hanya untuk menunjukkan bahwa saya sedang bangun fondasi rumah yang tinggi. Tidak ada orang. Buat apa melihat fondasi jelek, dalam, gelap, hitam, gak ada bentuk, atau abu-abu, gak ada bentuknya saudara, gak ada bagus-bagusnya. Sama ketika engkau membangun fondasi, kelihatannya tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada sesuatu yang on progress, gak ada hasil. Udah ikut Tuhan begini-begini aja, udah ikut Tuhan gak ada jawaban doa, udah ikut Tuhan sama kehidupan tambah susah. Padahal engkau sedang membangun sesuatu yang tidak kelihatan tapi on progress. Saudara, firman Allah berkata kemudian ketika lagi mau finishing saudara, baru kemudian mulai dibersihin, didandanin, mulai dibagusin saudara. Dan itu juga takes time saudara. Sehingga ketika kemudian begitu udah finishing terakhir, dan kemudian Anda bisa enjoy rumah atau bangunan yang Anda bangun dari dasar yang tidak kelihatan tapi kokoh, kuat, dan dalam progres yang kita bisa lihat bahwa segala sesuatu yang Anda bangun hari ini menentukan hari-hari ke depan kita, menentukan apa yang Tuhan mau siapkan dalam hidup kita. Sebab itu apa yang kita bangun hari ini? Apakah kekristenan biasa saja atau kekristenan yang all out, sungguh-sungguh revival. Saudara, itu sangat berpulang kembali kepada cara pandang, bahkan keputusan kita. Tidak ada orang yang dapat memaksa Anda dan saya untuk menjadi sungguh-sungguh, untuk menjadi all out. Kecuali Bapak Ibu kita ambil keputusan dan bilang, Tuhan, saya deal dengan Engkau. Saya berhenti menjadi Kristen biasa. Saya berhenti Kristen yang sudah kayak yoyo, naik turun. Hari ini senang, besok drop. Hari ini semangat, besok drop. Hari ini bagus, karakter bagus, besok hancur. Saudara, tapi kita mau bangun kuat lagi, bangun kuat lagi. Berapa mungkin kali kita jatuh atau gagal, it's okay. Tapi yang penting bangkit lagi dan bangun kembali dasar di atas dasar yang kuat, supaya kita jangan sampai seperti orang turis, orang Jepang yang kemudian dia pikir itu cuman becek, dia masuk dan
mati saudara ya. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu serius. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, saya ingin serius. Atau tulis serius dengan Tuhan. Penting sekali. Karena hidup itu penuh dengan berbagai pilihan. Anda masuk dalam satu mall, Anda mau pilih makan kuah atau makan goreng. Life is about choice. Hidup tentang pilihan. Anda mau pilih, Anda mau tidur-tidur di rumah atau Anda mau semangat berdoa. Anda mau pilih, Anda mau imannya kuat atau ya biasa saja. Anda mau pilih, Anda mau menyembah Tuhan atau ya biasa aja lah, ikut Tuhan mah, jangan terlalu ekstrim. Anda mau pilih baca Alkitab atau handphone gak berhenti dan kemudian tidak ada firman yang dibaca. Pilihan. Saudara, Anda mau pilih mau beribadah atau tidak, mau melayani atau tidak. Life is a choice. Anda mau pilih, mau benar-benar ingin melihat janji Tuhan, ingin melihat kuasa Tuhan, ingin melihat dasar yang Anda bangun, ada endingnya, yaitu rumah yang bagus ataupun gedung yang megah dan kuat dan kokoh. Karena menentukan kualitas dasar yang dibangun untuk gedung yang tinggi itu harus dengan fondasi yang berbeda dengan cuman rumah kecil mungkin satu lantai, beda. Sebab itu kalau Anda sedang mengalami kok kayaknya fondasinya gak selesai-selesai, mungkin bangunan Anda tinggi, mungkin rumah Anda jauh lebih tinggi, atau bangunan yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan rohanimu itu kokoh menjadi gedung yang tinggi menuju suar karena fondasinya lama. Jangan pernah kecewa. Setuju boleh katakan amin. Yang sepakat boleh katakan semangat. Dan hari ini masuki hari berjalan bersama dengan Tuhan dalam minggu ini dengan penuh kemenangan bahwa aku tidak pernah salah karena aku sedang membangun sesuatu yang tidak kelihatan tapi on progress, dan at the end engkau akan enjoy melihat apa yang tidak pernah engkau pikirkan, keindahan, kemuliaan, kebesaran, kehebatan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dikatakan upon this rock I will build my church. Atas batu karang ini engkau akan mendirikan gereja Tuhan, yaitu hidup kami. Dan biar kami memberi diri kami berjalan, bahkan dibangun di atas fondasi yang teguh. Dan kami mau melakukan firman, apa yang kami dengar kami lakukan, supaya kami bukan menjadi orang bodoh tapi orang bijaksana. Selalu merenungkan, selalu mengaplikasikan, mengevaluasi, selalu mengintrospeksi, supaya kita selalu berjaga-jaga dan hidup sesuai kebenaran Tuhan. Hamba berdoa di tempat ini seluruh kami dibangkitkan, dibangun, diberi semangat. Mujizat masih terjadi bagi yang sakit, mujizat masih terjadi bagi yang memerlukan pertolongan. Dan dimanapun Anda berada, Yesus menghampiri Anda saat ini juga. In Jesus name kami terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, amen. Bapak Ibu, thank you so much. Dan kami ada ibadah on-site. Bapak Ibu yang ada di Jakarta dan sekitarnya, join us dalam ibadah Revival Worship Church atau Reward Church. Pengembalaan dari suami saya dan seluruh tim yang ada, dan itu merupakan suatu anugerah Tuhan. Kami ada di APL Tower lantai 36 Center Park Mall, Jakarta Barat. Anda yang bersama keluarga dan teman-teman boleh bagikan setiap hari Minggu jam 11 ibadah pertama dan jam 2 siang ibadah yang kedua, dan disertai dengan sekolah minggu kedua ibadahnya. Dan Bapak Ibu ajak teman saudara keluarga lain, kita nyembah, kita renungkan firman. Dan kami juga sebut nama minggu itu ibadah Sunday Service dengan Miracle Sunday, di mana ada doa-doa yang kami bangkitkan, kesemangatan, kesepakatan dalam doa dalam setiap ibadah. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk follow YouTube channel Jeken Selose Official, bagikan, dan juga Reward Church Official. Dan kita bertemu setiap hari Minggu jam 11 dan jam 2 di YouTube channel dan juga secara on-site. Oke Bapak Ibu, dan kita juga ada banyak pelayanan lewat media. So stay tune, jangan lupa dikasih notifikasi, pencet loncengnya, belnya, supaya ketika ada pemberitahuan Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan informasi. So maju terus, jangan pernah menyerah. Reward, semangat.